Hello everyone, how are you today? With me again, Miss Edwin, your English teacher. Well, before starting lesson, let me ask you one question. Pernahkah kalian mengalami suatu pengalaman yang tak terlupakan dalam kehidupan kalian? Sesuatu yang menyenangkan mungkin? Atau yang sangat menyedihkan sampai kamu selalu ingin nangis kalau mengingatnya? Jika tidak, mungkin kamu pernah mengunjungi suatu tempat yang bikin kamu ketagihan untuk mengunjunginya lagi. Well, coba kamu pause bentar video ini, kemudian pikirkan satu peristiwa yang tak terlupakan dalam kehidupan kamu, kemudian tulis di kolom komentar ya. Nah, ketika kamu punya pengalaman yang tak terlupakan, pingin dong berbagi dengan orang lain. Sudah tahu belum? Dalam bahasa Inggris ada satu teks yang berisi tentang pengalaman seseorang. Namanya recount text. Nah, in today's lesson, we are going to learn about recount text. Supaya apa? Supaya kamu bisa bercerita tentang pengalaman kamu kepada orang-orang di sekeliling kamu dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Lantas, apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang recount text ini? Well, check this out. Yang pertama, what is actually a recount text? Jadi, a recount text is a text that retells past events in a chronological sequence. Maksudnya adalah, recount text ini adalah teks yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa yang telah lampau secara kronologis. Contohnya ya pengalaman-pengalaman yang telah kalian alami tadi. Nah, setelah tahu definisinya, lantas apa sih social function of recount text ini? Social function of recount text is to retell events with the purpose of informing and entertaining the audience. Maksudnya adalah bahwa fungsi sosial dari recount text ini adalah untuk menceritakan sebuah kejadian dengan maksud untuk memberi informasi atau sekedar menghibur pembacanya. Nah, selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis dari recount text ini? Yang pertama adalah personal recount. Pada recount text jenis ini, isinya adalah pengalaman langsung dari si penulis. Jadi, si penulis terlibat langsung dalam peristiwa yang dijelaskan pada ceritanya. Yang kedua adalah factual recount. Recount text jenis ini merekam suatu peristiwa nyata secara kronologis yang disertai bukti-bukti nyata atau ilmiah. Contohnya adalah suatu penelitian atau laporan di kepolisian dan sebagainya. Jenis yang ketiga adalah imaginative recount. Recount text jenis ini berisi imaginative story yang diceritakan melalui urut-urutan peristiwa yang kronologis. Well, itu tadi adalah kinds of recount text. Lantas, apa saja sih bagian yang harus ada pada recount text? Generic structure of recount text yang pertama adalah orientation. Orientation ini berisi tentang informasi awal dari peristiwa yang akan diceritakan agar teks dapat difahami. Informasi yang ada pada bagian orientation ini diantaranya meliputi siapa tokohnya, di mana tempat kejadiannya, kapan waktunya, dan sebagainya. Selanjutnya, bagian dari recount text yang kedua adalah events. Pada bagian events ini, penulis menceritakan tentang rangkaian peristiwa yang dialaminya yang diceritakan secara kronologik. Bagian yang terakhir adalah reorientation. Bagian ini berisi personal comment atau komentar pribadi dari si penulis. Misal, tentang tanggapan atau perasaan si penulis terkait pengalaman-pengalaman yang sudah dialami dalam peristiwa tersebut. Gimana? Dapat difahami bukan? Well, kita lanjut yuk belajarnya. Nah, supaya kalian bisa mengidentifikasi jenis teks ini, mari kita pelajari ciri-ciri kebahasaannya. Ciri-ciri kebahasaan dari recount text yang pertama adalah adanya penggunaan simple past tense. Simple past tense digunakan
Karena peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam recount text adalah peristiwa-peristiwa lampau. Language feature of recount text yang kedua adalah introducing personal participant, di mana contohnya adalah I and my group. Yang ketiga adalah using chronological connection, yaitu adanya penggunaan kata hubung yang menggambarkan sebuah kronologi. Contohnya, then, first, after that, and etc. Language feature of recount text yang selanjutnya adalah adanya penggunaan linking verb. Contohnya, was, were, saw, heard, and etc. Language feature of recount text yang terakhir adalah adanya penggunaan action verbs. Contohnya, go, change, write, and etc. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan example of recount text berikut ini. Teks ini berjudul Trip to Sikunir Dieng. Pada paragraf pertama, penulis menjelaskan tentang orientation of the text yang meliputi kapan terjadinya peristiwa ini, siapa saja yang terlibat, dan di mana tempat kejadiannya. Paragraf yang selanjutnya berisi events, yaitu urut-urutan peristiwa yang tersusun secara kronologi yang diceritakan oleh penulisnya. Paragraf terakhir berisi reorientation, di mana penulisnya menceritakan tentang perasaannya terhadap peristiwa yang telah ia alami. Mudah bukan? Setelah ini, silahkan kalian ceritakan one of your most memorable experience dalam sebuah recount text ya. Oke, see you in the next class and bye-bye!